Kita melanjutkan materi kita ya. Nah, ini materi kita hari ini tentang kinerja guru ya. Nah, ini penting kita ketahui ya. Kinerja ya, atau unsur kerja ya. Nah, jadi bagaimana ya? Unsur kerja seorang guru itu bagaimana ya? Nah, ini. Ya tentu berbeda dengan unsur kerja di profesi lain ya. Unsur kerja atau kinerja seorang guru tentu punya ciri khas tersendiri ya, atau punya indikator-indikator tersendiri ya, yang menunjukkan indikator kinerja seorang guru. Ya, kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Ini kinerja ya. Kalau guru berarti ya hasil kerja guru ya, yang dapat dicapai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang guru ya, sebagai seorang pendidik gitu. Nah, kinerja itu bisa diamati, bisa diukur ya, baik dimensi kuantitas maupun kualitasnya. Nah, sehingga ada nanti indikator kinerja guru. Itulah yang digunakan untuk mengukur ya kinerja guru ya. Bisa diamati ya. Nanti bisa juga melalui pengamatan ya. Kinerja guru itu bisa diamati ya. Ketika di kelas misalnya ya. Nah, itu bagaimana performa di kelas. Nah, itu kan bisa diamati ya. Kinerjanya di kelas bagaimana. Dan bisa diukur juga ya. Nah, dari performa guru di kelas itu bisa diukur nanti nilainya berapa ya. Nah, dengan patokan tertentu ada standarnya, ada indikator kinerjanya ya. Nah, itu nanti indikator kinerja itu digunakan untuk memberi penilaian ya, berapa ini, sejauh mana ini kinerja guru ini. Nilainya sudah bagus ya, karena indikator yang itu sudah banyak yang terpenuhi ya, sudah nilainya secara kualitas bagus ya, secara kuantitas ya diangkakan ya otomatis bagus ya. Misalnya ada 10 indikator yang diamati, nah, ternyata dari 10 itu ada 9 indikator yang terpenuhi. Nah, maka bisa dikatakan bisa dikuantitaskan ya, bisa diangkakan ya, wah nilainya 9 gitu. Nah, ini. Penilaian kinerja guru ya, atau sering disingkat dengan PKG, itu adalah penilaian dari 3 butir kegiatan utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya ya. Nah, ini menurut peraturan menteri ya. Ya, siapa yang melakukan penilaian? Ya, kalau di sekolah ya kepala sekolah ya, sekolah yang melakukan penilaian terhadap guru ya, atau guru senior ya, guru pembina yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seorang guru. Nah, apa fungsinya? Nah, ya, fungsi dari penilaian kinerja guru ya, untuk menilai ya kemampuan guru dalam menerapkan sumber kompetensi yang dimilikinya ya, selama pembelajaran ya. Jadi sejauh mana dia bisa menggunakan segenap kompetensinya ya dalam pembelajarannya. Wah, punya kompetensi apa saja yang sudah dimiliki ya, yang sudah dipunyai ya. Nah, itu bagaimana diterapkan ya. Nah, itu akan dinilai ya. Selain itu juga ya ini nanti terkait dengan angka kredit ya, yang biasanya kalau guru kan akan menapaki jenjang karir ya, naik pangkat gitu, ya, itu PKG ini bisa digunakan untuk itu ya, untuk proses itu ya, menghitung angka kredit guru ya. Nah ini indikatornya ya, indikator kinerja guru ya dalam hal pengembangan kinerja guru untuk menetapkan indikator kinerja yang terkait dengan pengembangan kurikulum ya, dalam atau pembelajaran ya, ini indikatornya ya. Bagaimana guru merencanakan, ya, ada indikatornya. Bagaimana kemudian guru melaksanakan pembelajaran, ya. Bagaimana guru menilai ya, kemudian bagaimana menganalisis hasil belajar siswa ya, kemudian juga program tindak lanjut ya, atau perbaikannya. Ini. Apakah ini semua ada indikatornya? Apakah ini semua dilakukan oleh guru? Nah itu ya. Indikator kinerja guru dalam hal pembelajaran.
Nah, kemudian dalam mengembangkan kurikulum, nah, ini, guru kan secara individual bisa atau punya otonomi untuk mengembangkan kurikulumnya di dalam kelas, ya. Nah, kurikulum garis besar sudah ada ya ditetapkan oleh pemerintah ya dengan silabusnya. Tapi ketika masuk kelas ya di pembelajaran ya guru di situ bisa mengembangkannya ya. Nah, itu juga bisa menjadi indikator kinerja guru dalam mengembangkan kurikulum. Bagaimana merencanakan pembelajaran ya, berdasarkan kurikulum ya, yang garis besar itu, ya, kemudian bagaimana direncanakan ya, dalam bentuk pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengevaluasinya, ya, bagaimana menganalisisnya, ya, kemudian bagaimana tindak lanjutnya. Ya, ini kira-kira gambaran siklusnya begini ya. Nah, ini dalam kegiatan guru dalam mengembangkan kurikulum ya. Mengembangkan kurikulum berarti mengimplementasikannya dalam pembelajaran ya, di kelas gitu ya. Nah, kita mulai dari perencanaan ya, bagaimana guru melakukan atau membuat perencanaan ya. Kemudian pertama adalah merumuskan indikator, kemampuan merumuskan indikator. Jadi dari silabus yang garis besar itu, kemudian akan diturunkan ya, akan diurai menjadi indikator-indikator. Nah, bagaimana kemampuan guru dalam merumuskan indikator ini? Misalnya dalam silabus dicantumkan tentang kompetensi intinya itu adalah siswa memiliki karakter nasionalis. Nah, itu dalam indikator nasionalisme apa? Nah, dirumuskan oleh guru. Nah, itu namanya kemampuan merumuskan kompetensi dasar ya, indikator ya. Kemudian keterampilan mengembangkan bahan materi ya, jadi mengembangkan materi pembelajaran ya. Jadi sudah ada buku misalnya, siswa sudah membaca buku itu ya, harus sudah punya. Tapi bagaimana guru mengembangkan konten isi buku itu ya, misalnya dengan memberi contoh-contoh yang faktual ya, dengan contoh-contoh yang konseptual ya, yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa ya. Sekalipun materinya sejarah, tapi bisa dihubungkan ya dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ya. Berarti kemampuan mengembangkan materi. Kemudian keterampilan menetapkan pendekatan dan metode. Memilih metode ya, yang tepat ya, pas ya untuk siswa di kelas itu. Gitu. Nah, tentu setiap siswa kan punya karakter yang beda ya. Satu kelas itu antara satu kelas dengan satu kelas lain itu biasanya karakter siswanya beda-beda. Nah, maka bagaimana memilih metode yang tepat ya dengan karakter kelas yang seperti itu. Nah, ini. Kemudian keterampilan merancang langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan menetapkan alokasi waktu untuk setiap tahap kegiatan. Ya. Manajemen waktunya. Ya. Satu semester berapa kali pertemuan, materinya berapa, luas ya. Nah, maka bagaimana manajemen waktu untuk menuntaskan materi pembelajaran itu sampai akhir semester misalnya, sampai batas waktu pembelajaran selesai gitu. Kemudian juga memilih alat dan media ya, alat pembelajaran dan medianya ya. Ya, semakin menarik bagi siswa ya, semakin bermakna bagi siswa medianya ya. Nah, itu berarti ya, akan semakin bagus ya. Nah, kemudian guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, ini ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki guru atau menjadi indikator ya kinerja guru ya. Nah, keterampilan bertanya. Ya. Jadi guru tidak hanya siswa yang memiliki keterampilan bertanya, guru pun begitu ya. Nah, misalnya untuk memancing siswa agar lebih aktif, maka guru bertanya kepada siswa ya. Nah, dengan model pertanyaan. Nah, pertanyaan ini pun ya butuh keterampilan tersendiri ya. Nah, tentu tidak asal bertanya ya. Bertanya yang itu bisa membangkitkan motivasi belajar siswa ya, membangkitkan semangat belajar siswa ya, membangkitkan keinginan tahuan siswa lebih besar misalnya. Nah, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ya individual ya, misalnya hari ini makan pakai apa misalnya, itu kan pertanyaan, bukan keterampilan pertanyaan yang yang akan dinilai nanti ya. Ya walaupun itu boleh-boleh saja ya, untuk misalnya untuk sekedar memecahkan suasana ya, untuk ya biar suasana nggak kaku ya, guru menanyakan hal-hal sifatnya ringan-ringan misalnya.
Kemudian keterampilan memberi penguatan, enforcement ya. Jadi siswa satu kelas misalkan ada beberapa siswa yang kelihatannya kurang semangat belajarnya ya. Bagaimana guru memberi penguatan-penguatannya. Siswa ada yang di kelas kok suka mencari perhatian ini ya. Ternyata dia selama ini memang kurang diperhatikan ya. Sehingga dia cari perhatian ya, dan itu mengganggu kelas ya. Bagaimana siswa guru menghadapi siswa seperti ini misalnya, apakah dimarahi, apakah dilakukan dengan pendekatan tertentu ya, sehingga siswa akan lebih interest ya dengan pembelajarannya, bukan lagi melarikan diri dengan cara mencari perhatian gitu ya. Kemudian keterampilan mengadakan variasi ya, variasi pembelajaran ya. Ya, dengan berbagai media, dengan berbagai metode ya, dengan berbagai cara ya, variasi-variasi ini. Kemudian keterampilan menjelaskan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari siswa, ya, ini ya, guru bisa menjelaskan dengan baik dan siswa paham gitu ya. Ini keterampilan yang ya lebih banyak berdasarkan pada pengalaman ini. Jadi pengalaman kita menjawab pertanyaan itulah yang akan banyak menentukan keterampilan seorang guru bisa menjelaskan, ya, kemampuan menjelaskan ya. Ya makanya sehingga Anda biasanya sering dilatih gitu ya untuk menjawab pertanyaan, ya, untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaannya dengan waktu diskusi ya, atau nanti waktu micro teaching kan itu ya, itu latihan ya, latihan untuk menjawab pertanyaan ya, untuk menjelaskan untuk menjelaskan ya. Kemudian keterampilan membuka dan menutup pelajaran ya, ini. Nah, ini biasanya guru ya, bagaimana gayanya membuka pelajaran ya, dengan cara yang menarik misalnya, dengan cara yang siswa menjadikan siswa kemudian memusatkan diri pada aktivitas guru ya, ajakan guru gitu ya. Juga menutup ya, siswa dengan guru menutup pelajaran, siswa merasa memperoleh nilai tambah gitu ya. Tidak hanya sekedar materi pelajaran, tapi nilai tambah ya. Mungkin ya berupa motivasi, apa berupa nasihat ya, yang mungkin di rumah tidak diperoleh ya, di masyarakat tidak diperoleh juga gitu. Keterampilan membimbing kelompok kecil ya. Jadi misalnya guru menerapkan diskusi kelompok, ada satu kelompok diskusi yang ini diskusinya nggak jalan ini. Nah, bagaimana guru caranya agar membagikan semangat kelompok ini agar diskusinya jalan? Nah, gimana caranya? Nah, didekati ya misalnya, terus dipancing-pancing agar diskusi berjalan misalnya. Nah, bukan malah dimarahi ya. Nah, ada dengan diskusi ada satu kelompok kok yang wah diam-diam saja ini. Terus didekati terus gimana nih? Diskusi kok malah diam-diaman, apa diskusi dalam hati. Nah, itu malah menjadikan siswa nanti ya, malah turun mental ya. Malah diskusinya malah nggak jalan ya. Atau kalaupun jalan ya terpaksa ya. Enggak diskusi berjalan ya nggak terarah ya. Yang penting asal diskusi saja ya. Keterampilan mengelola kelas ya, ini. Jadi mengendalikan suasana kelas ya. Gimana nih? Manajemen kelas ya. Sehingga suasana kelas terus kondusif ya untuk belajar semua siswa ya. Kalau siswa tidak fokus, rame, ya, gimana cara mengendalikannya? Nah, itu ya guru punya cara-cara tertentu ya untuk mengendalikan atau mengelola kelas ya. Itu juga menjadi indikator ya. Kalau suasana kelasnya kondusif ya nggak masalah ya. Tapi kalau nggak kondusif ya berarti ya indikator guru mengelola kelas ya berarti ini kurang berhasil ini atau belum berhasil ya. Keterampilan pembelajaran perseorangan individual ya. Jadi kalau ada siswa satu orang, dua orang ya, yang kok kelihatannya berbeda ya, sangat jauh berbeda dengan teman yang lain ya. Nah ini perlu pendekatan personal. Nah, misalnya kalau di kelas tidak memungkinkan ya bisa dipanggil ya, atau bisa didekati secara individual ya. Diajak bicara sendiri ya, secara individual gitu ya.
Kemudian kegiatan guru dalam penilaian pembelajaran ya, ini. Nah, keterampilan menetapkan jenis penilaian ya. Apa yang cocok ini untuk materi ini apa ini? Apakah tes objektif, apakah esai ya, apakah ujian lisan ya, tes lisan, ya. Alatnya apa? Instrumen penilaiannya apa? Indikatornya apa? Dan bagaimana soalnya? Ini keterampilan menulis butir soal berarti ini ya. Nah, ini ada sendiri ya di mata kuliah evaluasi itu ada ya ini ya, evaluasi pembelajaran ya. Ini undang-undang peraturan menteri ya ini ya tentang terkait dengan kinerja guru dalam hal pelaksanaan pembelajaran ini ya. Nah, dalam hal melaksanakan, mengevaluasi dan menilai ya. Ini ada dasar yuridisnya ini ya. Nah, ini misalnya ya, contohnya ya. Contoh indikator penilaian kinerja guru ya dalam aspek pedagogiknya. Ada 7 kompetensi ini ya. Misalkan peraturan menteri tadi ya, indikatornya ada 45. Wah, banyak sekali ya. Kepribadian ada 3 kompetensi, indikatornya 18 ya. Sosial ada 2 kompetensi ya, indikatornya 6 ya. Dan profesional ya, 2, 9 ya. Jadi total indikator ada 78. Jadi guru itu dinilai dalam 78 indikator dari semua kompetensi itu ya. Banyak sekali ya. Kalau indikator yang mengenai 70 ya, berarti sudah cukup baik ya. Ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang lalu ya. Nah, ini materi kita hari ini. Ya, jadi jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kinerja guru ya, bahwa guru itu dinilai kinerjanya ya. Ini penilaian kinerja guru. Nah, pada pertemuan ini kita akan lebih mendalami ya tentang bagaimana guru itu dinilai dengan sebuah format ya. Dia ada formatnya untuk menilai guru itu ya. Jadi ada acuannya, ada panduannya. Apa saja yang dinilai ya dari kinerja guru itu. Nah, ini bisa nanti kita bahas bersama dalam perkuliahan kali ini ya. Nah, ini besok kalau Anda micro teaching ya, itu juga akan dinilai ya, oleh dosen ya dengan beberapa hal aspek ya yang akan dinilai nih. Nah, formatnya kira-kira seperti ini. Nah, biasanya setiap jenjang pendidikan itu punya format sendiri ya untuk menilai kinerja guru ya, karena ya masing-masing jenjang pendidikan itu punya aspek-aspek yang dinilai yang ya, tidak selamanya sama ya, sehingga ada aspek-aspek tertentu yang barangkali berbeda ya. Tapi secara umum kira-kira gambaran aspek-aspek yang dinilai dari kinerja guru ini ya ini seperti ini ya kira-kira gitu ya. Nah, ini dari mulai pertama ya, ini identitasnya ya, nama gurunya siapa ya, mata pelajaran yang diampu apa, materinya apa ya, terus semester berapa gitu ya. Nah, ini faktor pertama yang dinilai itu adalah penampilan guru ya. Ini skornya nanti ya, ini semakin banyak berarti skornya semakin bagus ini ya, semakin rendah semakin sedikit berarti skornya semakin rendah ini. Nah, ini cukup detail aspek-aspek yang dinilai dari kinerja guru ya. Yang pertama penampilan ya. Itu yang pertama akan dinilai tentang kemampuan guru dalam membuka pelajaran. Itu guru masuk kelas, apa yang dilakukan untuk memulai pembelajaran? Bagaimana guru menarik perhatian siswa ya agar bisa langsung masuk ya ke dalam suasana pembelajaran.
Itu nilai apa yang dilakukan oleh guru. Awal guru masuk kelas langsung duduk, terus langsung mulai pelajaran, atau gimana ya? Atau ada bahasa pengantar, kata-kata pengantar dari guru, sehingga kemudian fokus siswa betul-betul pada satu titik ya, pada pembelajaran. Atau yang lainnya ya, karena guru mungkin tidak memberi hal-hal yang bisa menarik perhatian siswa, mungkin ada siswa yang ya menjadi tidak fokus gitu. Nah, ini bagaimana guru memperhatikan siswa agar bisa ya, tertarik untuk mengikuti pembelajaran, ini akan dinilai. Ya biasanya guru akan mengatakan atau memberi pengantar ya, kata-kata suatu gambaran bagaimana agar siswa semakin termotivasi ya, untuk mengikuti pembelajaran hari itu. Itu terserah guru ya, gimana caranya. Nah, kemudian juga kemampuan guru dalam memberi motivasi di awal pembelajaran ya, memancing ya, merangsang motivasi semangat siswa, motivasi siswa ya, untuk mengikuti pembelajaran. Dengan apa caranya? Ya, dengan kata-kata yang mungkin ya, atau dengan motivasi lain ya, bisa motivasi yang sifatnya internal siswa ya, atau dari eksternal juga ya. Misalnya kalau siswa nanti selama mengikuti pembelajaran ini bisa fokus ya, terus di akhir pembelajaran nanti siswa akan mendapatkan pengetahuan yang semakin banyak ya ketika diumpat balik. Nah, nanti siswa yang ketika umpan balik ya, bisa memberikan umpan balik yang baik, nanti akan mendapat apresiasi dari guru misalnya, kan mendorong siswa untuk semakin semangat ya. Nah, kemudian juga penampilan guru dalam memberi persepsi ya, membuat bantu loncatan ya, persepsi bantu loncatan atau jembatan antara agar siswa segera masuk ke dalam suasana pembelajaran, segera masuk ke dalam bisa menerima materi pembelajaran hari itu ya. Itu perlu ada jembatan antaranya ya, ada persepsinya gitu ya. Misalnya dengan guru bercerita ya, bisa juga cerita sehari-hari ya, atau cerita dari media mungkin ya, yang bisa mengantarkan para siswa untuk segera menerima, siap menerima pelajaran hari itu. Terima kasih. Kemudian juga dalam menyampaikan bahan ajar ya, bahan ajar ya. Hari ini materinya apa, nanti buku-buku yang digunakan apa ya, atau sumber-sumber belajar yang digunakan apa ya, atau disampaikan oleh guru. Apakah sumber pembelajarannya bervariasi ya, atau hanya satu buku saja gitu ya, yang dibawa oleh guru. Ini anak-anak buku sumber belajar hari ini ya, itu satu saja ya, atau banyak buku, banyak sumber ya yang disampaikan kepada siswa. Wah, siswa merasa Pak Guru ini rajin membaca ya, banyak bacaannya gitu ya. Dulu di waktu saya kuliah itu ada dosen saya ya, yang kalau masuk kelas itu bawa buku banyak gitu ya, dari kantornya, buku-bukunya beliau itu dibawa semua ke kelas ya. Ya tentu buku-buku yang sesuai dengan materi hari itu ya, ditumpuk di meja itu, dan ditunjukkan satu betul, ini buku ini, karangan ini isinya ini gitu ya, buku ini isinya ini ya. Ini kadang-kadang saya beli di sana ya, harganya segini gitu ya. Nah, itu kan misalkan jadi wah ya, ternyata ini dosen kita banyak sumber bacaannya gitu ya. Dosen juga akan semakin berwibawa ya, dengan banyaknya sumbernya itu. Nah, yang kedua adalah sikap guru dalam pembelajaran. Ini juga akan dinilai ya. Pertama, kejelasan artikulasi suara. Jadi, intonasinya suaranya suara guru ketika mengucapkan kalimat kata ya, apakah jelas, apakah kurang jelas ya.
apakah malah tidak jelas gitu ya. Ini juga akan dinilai ya. Yaitu karena akan berpengaruh terhadap penangkapan ya siswa terhadap apa yang disampaikan oleh guru gitu. Ya, sehingga ya besok Anda kalau micro teaching ini akan berlatih gitu ya untuk mengartikulasikan ya materi pembelajaran melalui ya kata-kata ya dengan kalimat-kalimat yang jelas ya, yang mudah diterima ya, didengar ya, ditangkap oleh para siswa. Ya ini perlu latihan ya, latihan banyak biasanya ya. Ya ini syukur-syukur kalau bisa latihan vokal di rumah ya, sebelum besok Anda misalnya micro teaching ya, itu di depan cermin ya, itu latihan dulu gitu ya, latihan dulu di depan cermin ya, sehingga direkam, syukur-syukur direkam ya. Kalau selesai nanti di style rekamannya, ini sudah jelas suaranya belum sih, sudah bisa ditangkap ya. Syukur-syukur nanti yang diminta untuk mendengarkan kembali itu orang lain gitu ya, sehingga wah ini ya sudah cukup bisa terdengar ini. Nah, itu ya. Kemudian variasi gerakan badan ya, di kelas ya, di kelas ya. Jadi mobilitas guru dalam kelas ya. Apakah dalam satu posisi saja ya, ataukah ada dalam berbagai posisi gitu ya. Guru bergerak ya, duduk juga ya, terus berdiri juga ya, kemudian berjalan juga menghampiri siswa gitu ya. Ini juga dinilai ya. Yang baik gerakan guru bervariasi ya, tidak hanya duduk di kursi ya, tapi juga berdiri ya, berjalan ya, menghampiri siswa ya. Ya, tapi jangan terlalu banyak gerak ya, nanti malah siswa pusing ya, lihat gurunya ke sana kemari malah pusing ya. Intinya yang sewajarnya ya, gerakan yang sewajarnya gitu ya, bervariasi tapi sewajarnya saja ya. Nah, ini kalau terlalu banyak gerak nanti siswa seperti menonton pertandingan pingpong gitu. Matanya ke sana kemari ke mana, ini kan capek juga ya, malah mengurangi konsentrasi siswa ketika belajar. Nah. Kemudian berikutnya adalah antuisme. Oh, ini misalnya antuasisme ya, dalam pembelajaran. Dan mobilitas posisi mengajar ya. Jadi semangat guru ketika mengajar itu seperti apa ya? Gairahnya seperti apa ya? Antusias ya. Atau ya mestinya harus penuh semangat ya, penuh antusias ya. Jangan meloko ya. Nanti guru kalau gurunya ngelokro ya seperti malah bersedih gitu ya. Wah itu ya siswanya kasihan ya. Malah siswa tidak memperhatikan pelajaran, malah rasan-rasan ya, sakit gurunya ya, Pak Guru saya ya. Ini kan malah tidak fokus belajar gitu ya. Jadi harus penuh semangat guru. Nah berikutnya adalah memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media. Ini medianya ya, akan dinilai ya. Apa media yang digunakan oleh guru? Kalau di sekolah tersedia proyektor ya, LCD, wah guru mahir menggunakannya ya, itu nilai. Atau alat peraga yang dibuat sendiri oleh guru, atau ya bisa juga dari lab misalnya ya, itu juga nilai ya. Atau ya karena nggak ada media sama sekali ya, LCD nggak ada ya, alat peraga nggak ada ya, guru sebenarnya bisa menggunakan tubuhnya ya, itu untuk media. Jadi gerak tubuhnya itu bisa menjadi media pembelajaran gitu ya. Jadi, misalnya mencontohkan karena di sekolah tidak ada, kalau saudara ya, tidak ada alat peraga Candi Borobudur misalnya, guru bisa misalnya dengan gerak-gerak tubuhnya bentuk Borobudur seperti ini ya, itu apa ada apa bagian-bagiannya, bagian dasar, bagian tengah, bagian atas gitu ya, itu bisa gitu ya. Ya tapi ya sebisa mungkin kalau tidak tersedia alat peraga di sekolah ya, guru misalnya bisa membuat sendiri ya. Nah ini media. Kemudian ketepatan penggunaan media ya. Ya, medianya ada ya, bawa media, tapi pas enggak untuk materi itu. Materinya sejarah Indonesia kuno, ya, Anda ke sekelas bawa prototip pesawat terbang misalnya, atau ya nggak cocok ya,
di zaman Indonesia kuno belum ada pesawat terbang ya, dengan media yang tidak tepat ya. Kemudian memiliki keterampilan dalam menggunakan media. Jadi bagaimana keterampilannya menggunakan media? Ya. Medianya bagus sekali ya, dan didukung dengan keterampilan dalam menggunakannya ya, sehingga siswa wah ya medianya bagus ya, guru dalam menggunakannya juga bagus ya, sehingga pesan-pesan pembelajaran semakin tersampaikan kepada para siswa. Ya karena fungsi media kan itu kan membantu guru ya untuk menyampaikan materi pembelajaran gitu ya. Kemudian membantu meningkatkan perhatian siswa dalam belajar. Ya. Jadi dengan penggunaan media itu akan semakin membantu ya siswa fokus ya dalam belajarnya. Bukan justru sebaliknya ya. Jangan sampai justru dengan media malah siswa kehilangan fokus ya. Karena medianya demikian bagus juga gitu ya. Siswa akhirnya selama pembelajaran hanya memperhatikan terkagum-kagum dengan medianya itu ya. Sampai materinya terlupakan ya, terlalu fokus pada media ya. Nah ini. Kemudian yang akan dinilai berikutnya adalah dalam hal evaluasi. Jadi penilaian relevan nggak penilaiannya dengan tujuannya. Ya, tujuan belajarnya apa? Ya. Terus ketika dinilai itu cocok nggak dengan tujuannya? Ya. Maksudnya tujuan pembelajaran siswa dapat menerangkan ya, kehidupan manusia purba di bidang ekonomi, gitu ya. Kehidupan ekonomi manusia purba ya, atau mata pencaharian manusia purba ya. Itu tujuan pembelajarannya. Lalu kemudian di evaluasi ya, di penilaian kok yang dinilai bukan itu gitu. Yang dinilai malah bagaimana siswa menerangkan proses terjadinya perang Diponegoro. Nah, ini kan tidak tepat ya, tidak relevan. Jauh ya. Kemudian juga dalam menggunakan bentuk dan jenis penelitian ya, penilaian ya. Apakah pakai tes, apa non tes ya, nah, itu akan dinilai ya. Kalau pakai tes, itu instrumennya bagaimana? Pertanyaannya apa? Bagaimana? Dinilai. Ya, misalnya tadi ya, tujuan belajarnya adalah siswa mampu menerangkan ya, kehidupan manusia purba di bidang ekonomi atau mata pencaharian manusia purba. Ya. Terus bentuk tesnya ada, bentuk penilaiannya adalah dengan tes tertulis ya. Tes ya. Terus pertanyaan bagaimana? Apakah menggunakan kata apa atau bagaimana atau mengapa ya. Nah, itu akan dinilai ya. Ya paling tidak ya sebisa mungkin ya jangan hanya dengan kata apa, dengan pertanyaan apa ya, itu nanti jawabannya terlalu singkat ya, tapi bagaimana ya, ini apa level pertanyaan yang lebih tinggi gitulah ya, jangan apakah ya atau sebutkan saja gitu ya. Kalau sebutkan ya disertai dengan apa indikator lain ya, disebutkan tidak hanya menyebutkan saja, tapi menerangkan ya. Menjelaskan. Kemudian penilaian diberikan sesuai dengan RPP ya, tentu saja ini harus mengacu kepada RPP ya, jangan keluar dari itu ya. Kalau di rencana pembelajarannya adalah seputar kehidupan manusia purba ya, acuannya ke sana ya, jangan keluar. Kemudian kemampuan menutup pembelajaran. Ya. Jadi, setelah selesai pembelajaran, bagaimana guru menutup pembelajarannya? Bagaimana? Nah, biasanya akan ada refleksi gitu ya di akhir pembelajaran. Wah anak-anak, kita sudah selesai materi hari ini. Ya. Selanjutnya Bapak ingin tahu ya seberapa jauh kita sudah bisa menerima materi hari ini. Ya, misalnya itu ya. Maka akan kita lakukan refleksi bersama ya, misalnya. Atau kita akan menyimpulkan ya, akan kita menyimpulkan bersama ya. Guru kemudian bertanya kepada para siswa, ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Itu mengungkap kembali ya materi yang sudah diberikan.
Kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Yaitu di akhir pembelajaran ada tanya jawab, ya guru memberikan kesempatan, bukan langsung selesai, tutup, wassalamualaikum, pulang gitu ya, pergi ya. Tapi memberi kesempatan bertanya, ya. Kemudian bagaimana guru menjawab ya pertanyaan dari para siswa ya. Juga ini butuh keterampilan ya menjawab pertanyaan itu ya. Tentu jawaban guru ya sebisa mungkin betul-betul bisa menjawab ya dahaga pertanyaan ya, dahaga pengetahuan dari siswa yang melalui pertanyaan itu ya siswa merasa oh ya betul saya sudah mantap mendapatkan jawaban dari guru. Kemudian memberi kesimpulan pembelajaran ya di akhir pembelajaran nanti guru memberi kesimpulan ya. Ini juga keterampilan ya. Kesimpulan yang ringkas ya, yang tidak bertele-tele ya, dan langsung masuk ke dalam kognisi para siswa ya, dalam struktur berpikir para siswa gitu. Kemudian juga akan dilihat follow up-nya ya, tindak lanjutnya ya, setelah pembelajaran selesai ya. Misalnya dalam pemberian tugas ya pada siswa ya, baik individual maupun kelompok ya. Apa tugas yang diberikan kepada siswa ya? Ya tentu untuk semakin memperkuat ya materi yang sudah dibahas itu ya tugasnya ini. Tugasnya itu nanti akan dinilai ya. Ada dokumennya, tugasnya apa nih Pak untuk materi ini? Oh ini tugasnya ini ya. Kemudian menginformasikan materi yang akan dipelajari berikutnya. Ya, biasanya guru gitu ya. Hari ini kita sudah selesai materi ini ya, untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan dengan materi ini gitu ya. Sehingga siswa sudah punya bayangan ya. Oh besok minggu depan guru akan membahas ini gitu ya. Siswa juga bisa bersiap-siap ya. Belajar dulu sendiri di rumah sendiri untuk materi itu misalnya untuk materi minggu depan ya. Kemudian memberi motivasi untuk selalu terus belajar ya. Ini di akhir pembelajaran ya jangan lupa guru memberikan memompa semangat siswa ya agar tetap semangat belajar gitu ya. Ya sehingga guru keluar dari kelas ya setelah pembelajaran ya siswa masih dalam kondisi yang penuh semangat gitu ya. Nah ini kira-kira beberapa aspek yang menjadi ukuran ya indikator yang akan dinilai ya dari para guru gitu ya. Ya, begitu para siswa. Pertemuan kali ini ya bisa untuk melanjutkan materi ini ya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.